Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Elsya Yevi NIM 1801092 dan Septa Ermawati NIM 1901121, yang mana kami akan menjelaskan materi mengenai kumarin dengan dosen pembimbing Bapak Hayul Fadli MSI APT. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai kumarin. Yang pertama yaitu adalah apa itu kumarin, selanjutnya yaitu mengenai biosintesa dari kumarin, kemudian struktur kumarin, penggolongan kumarin, sifat kumarin, penggunaan kumarin di bidang farmasi, dan screening fitokimia kumarin. Apa itu kumarin? Kumarin merupakan metabolit turunan sikimat yang terbentuk ketika fenilalanin dideaminasi dan dihidroksilasi menjadi asam transhidroksisinamat yang ditemukan terutama pada tanaman. Nah, berikut merupakan struktur metabolit turunan sikimat yang terbentuk ketika fenilalanin dideaminasi dan dihidroksilasi menjadi asam transhidroksinamat, kemudian menjadi asam cis-hidroksinamat, dan akan dilaktonisasi menjadi kumarin. Penyebaran kumarin terbatas di dunia tanaman dan pernah digunakan untuk penggolongan tanaman. Menurut keberadaan senyawa ini atau kemotaksonomi, kumarin umumnya ditemukan pada famili Apiaceae, Rutaceae, Asteraceae, dan Fabaceae. Biosintesa kumarin, yang mana biosintesis kumarin diawali dengan asam trans 4-sinamat yang dioksidasi menjadi asam ortokumarat atau asam 2-hidroksisinamat. Berikut merupakan struktur dari asam ortokumarat. Kemudian diikuti dengan pembentukan glukosida. Glukosida ini mengalami isomerisasi menjadi senyawa cis yang bersesuaian. Di sini terjadi isomerisasi cis trans, yang akhirnya melalui penutupan cincin membentuk kumarin. Ini merupakan struktur dari kumarin, hasil dari biosintesisnya. Struktur dari kumarin, senyawa golongan kumarin mempunyai struktur ciri yang khas, yaitu kebanyakan senyawa kumarin dioksigenasi pada posisi C7 yang dihasilkan dari hidroksilasi para asam sinamat untuk membentuk asam kumarat, namun sebelumnya mengalami hidroksilasi orto, isomerisasi, dan pembentukan lakton. Berikut merupakan struktur dari kumarin. Selanjutnya mengenai penggolongan kumarin. Yang pertama mengenai angelisin, yang mana angelisin merupakan senyawa yang terkandung dalam buah atau akar Angelica archangelica L, yang mana senyawa ini adalah suatu furokumarin angular. Kegunaannya dari Angelica bermanfaat untuk dispepsia, enteritis, kembung, gastritis, insomnia, neuralgia, reumatik, dan tuka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dibawakan oleh Kak Septi. Penggolongan kumarin yang selanjutnya itu ada senyawa scopoletin, di mana scopoletin ini biasanya disebut sebagai 6-metoksi-7-hidroksikumarin. Scopoletin termasuk dalam golongan fenolik turunan kumarin yang berkhasiat sebagai anti-diabetes, anti-diare, serta anti-kanker. Yang kelima, itu penggolongan kumarin itu adalah aeskuletin. Aeskuletin ini biasanya ditemukan di dalam horse chestnut yang memiliki nama Latin Aesculus hippocastanum. Senyawa yang keenam atau penggolongan kumarin yang keenam itu adalah umbelliferon. Umbelliferon ini biasanya ditemukan dalam tanaman Hieracium pilucella yang berasal dari keluarga Asteraceae, yang mana biasanya juga disebut sebagai mouse ear. Penggolongan kumarin yang ketujuh itu adalah kelin. Kelin merupakan bahan alam isokumarin atau kromon yang diperoleh dari tanaman Amiphisnaga atau dengan famili Apiaceae. Yang kedelapan itu ada dikumarol. Dikumarol biasa disebut dengan bis-hidroksikumarin. Dia ditemukan di dalam tanaman semanggi manis dengan nama Latin Melilotus officinalis. Yang kesembilan ada bergapten. Bergapten ini ditemukan
ditemukan dalam tanaman hawkwick dengan nama Latin Heracleum spondylium. Dia juga terutama ditemukan dalam minyak atsiri dari bergamot dengan nama Latin Citrus aurantium, dan penggolongan kumarin yang terakhir itu adalah xanthotoksin. Menjelaskan tentang sifat kumarin. Apa-apa saja sifat kumarin? Yang pertama, sinonim dari kumarin ini adalah asam cisolakton kumarinat atau kumarinat anhidrat. Yang kedua, sumber dari kumarin. Di mana-mana saja kita biasanya menemukan kumarin ini. Kumarin, berdasarkan teori, kumarin ini ditemukan dalam famili tanaman seperti tanaman Apiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Rutaceae, Leguminosae. Dan di sini ada dari tanaman Acacia vernesiana atau yang biasa disebut Cassie. Kalau dari gambar ini di sebelah kiri adalah Acacia vernesiana. Tanaman ini berasal dari keluarga Fabaceae. Kalau yang kedua itu ada Apium graveolens atau seledri, bisa dilihat gambarnya di tengah, itu berasal dari keluarga Apiaceae. Pimpinella anisum atau adas, ini bisa dilihat dari gambarnya di sebelah kanan, itu juga berasal dari keluarga Apiaceae, serta Peterselli juga berasal dari keluarga Apiaceae. Selanjutnya ada pemberiannya ini. Dari kumarin ini dia kristal rektangular, baunya mirip seperti biji vanili dan rasanya terbakar. Serta kegunaan dari kumarin ini biasanya sebagai pemberi aroma pada sediaan obat. Mengapa? Dikarenakan kumarin ini dia ditemukan di dalam tanaman yang berfamili Rutaceae, di mana yang kita tahu famili Rutaceae ini dimiliki oleh tanaman Citrus aurantium, tanaman jeruk, yang memiliki aroma sedap sehingga bisa digunakan sebagai aroma pada sediaan obat. Selanjutnya, senyawa soralen yang merupakan penggolongan kumarin, dia memiliki cincin furan yang disebut furanokumarin. Karena adanya cincin ini, dia memiliki banyak gugus kromofor. Senyawa ini mudah mengabsorb cahaya dan berfluoresensi berwarna biru atau kuning di bawah cahaya ultraviolet. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang penggunaan kumarin di bidang farmasi. Penggunaan kumarin di bidang farmasi itu berbagai macam. Yang pertama, kumarin sederhana dapat mempunyai efek toksik terhadap mikroorganisme. Jadi, di sini terdapat beberapa kumarin yang memang memiliki efek toksik terhadap beberapa mikroorganisme. Yang kedua, beberapa kumarin dapat membunuh atau menolak serangga. Yang ketiga, kumarin di bidang farmasi juga digunakan sebagai pemberi aroma pada sediaan obat. Yang keempat, penyebaran kumarin terbatas di dunia tanaman dan pernah digunakan untuk menggolongkan tanaman menurut keberadaan senyawa atau yang biasa disebut kemotaksonomi. Yang kelima, turunan kumarin seperti aesculatin dan sediaan fitoterapi seperti kulit kayu biasanya digunakan untuk mengobati kerapuhan kapiler pembuluh darah. Yang keenam, umbelliferon yang termasuk penggolongan kumarin tadi juga dipakai untuk mengobati brucellosis dalam pengobatan veteriner dan aktivitas antibakteri. Yang ketujuh, penggolongan kumarin kelin, bahan alam isokumarin yang tadi, dia memiliki efek spasmolitik dan vasodilator. Yang kedelapan, dikumarol atau bis hidroksikumarin, senyawanya beracun yang bisa menyebabkan hemoragi. Yang ke-9, beberapa kumarin dibuat menjadi sediaan tabir surya dan kosmetik. Yang ke-10, xanthotoksin murni yang merupakan penggolongan kumarin tadi biasa digunakan untuk mengobati vitiligo serta yang parah dan psoriasis serta diberikan secara oral. Selanjutnya ada pemeriksaan screening fitokimia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya di dalam tanaman mengandung kumarin. Dalam pemeriksaan ini digunakan Simplicia herba artemisia annua yang berasal dari famili Asteraceae. Dengan cara ekstrak ini diuapkan sampai kering dan ditambahkan air panas lalu didinginkan. Setelah dingin dibagi menjadi 2 tabung. Tabung 1 diberi amonia 10% dan tabung 2 sebagai pembanding. Lalu dilihat di bawah lampu UV. Jika terdapat fluoresensi kuning kehijauan atau kebiruan, berarti dia positif mengandung kumarin.
Setelah dilakukan pemeriksaan screening, mendapatkan hasil yang positif pada pemeriksaan kumarin. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Artemisia annua mengandung kumarin. Karena Artemisia annua ini juga berasal dari famili Asteraceae, di mana teorinya menyebutkan bagi tanaman yang familinya Asteraceae itu biasanya terkandung kumarin di dalamnya. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok kumarin, kelompok 11. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan semoga ilmunya bermanfaat. Kami tutup presentasi kami. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.